Tribuners, kalau di segmen pertama kita dengar tentang Bro Giring secara pribadi sebagai politisi yang mantan musisi. Nah, sekarang kita akan coba gali lebih dalam tentang PSI ya. Bro Giring, menurut Bro Giring masa depan PSI itu seperti apa? Cerah banget bro. Cerah banget ya. Alhamdulillah. Karena ya berkat Tribuners juga yang selalu membaca beritanya dan share berita-berita tentang PSI, sekarang alhamdulillah survei kita trennya naik semua bro. Ya. Trennya naik semua. Gini, apa hal dalam PSI yang kemudian Bro Giring menganggap ini partai ini gue banget ya? Ya selain value-value yang kita perjuangkan kan, value anti korupsi, anti intoleransi, habis itu juga value-value bahwa mentalnya di PSI itu dari awal mereka masuk ke sekolah kader dan yang lainnya, itu kita set bahwa kamu masuk ke PSI bukan untuk gaya-gayaan jadi pejabat, tetapi kamu masuk PSI, kamu harus menjadi public servant, yaitu pelayan publik, pelayan masyarakat. Dan itulah yang sekarang dilakukan oleh seluruh kader kita, baik itu alek-alek kita dan juga seluruh kader kita di PSI. Kita adalah pelayan masyarakat. Bro Giring suka memantau, mungkin frekuensi memantau pergerakan anggota legislatif PSI di daerah gimana? Ya itu sudah tugas kita kan, sebagai ketua umum untuk memantau. Terus kita kan juga punya direktorat pembinaan alek dan fraksi kan. Oke. Dan pasti kan kita dikasih report terus. Memantaunya gampang bro, karena kan di PSI satu kita punya aplikasi solidaritas. Di situ seluruh alek kita akan mensubmit laporan kerja mereka. Kedua, mereka juga biasanya juga di WhatsApp grup melaporkan juga kinerja mereka seperti apa. Jadi kalau mantau gampang sih. Nah ini tentang satu nih, tentang politik pencitraan. Nah, saya pribadi menganggap makin lama politik pencitraan itu nggak akan efektif karena orang berbuat bagus sedikit pasti pencitraan nih. Nah, selalu ada tujuan seperti itu. Bro Giring gimana? Kalau menurut saya pencitraan itu kan tidak hanya ada di politik ya bro ya. Pencitraan itu juga ada di public figure, pencitraan itu juga ada di perusahaan, pencitraan itu ada di setiap aspek masyarakat sekarang, apalagi bila mereka memang mau lebih menonjol lagi di social media atau di media yang lainnya. Gitu. Jadi menurut saya pencitraan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Makanya kalau kita lagi buka-buka Instagram kan ya basically ya kita lihat lagi liburan kemana, itu pencitraan. Kalau misalnya lagi baru beli apa, itu pencitraan. Ya memang lingkungan kita memang sudah seperti itu sekarang gitu. Karena generasi muda melihat bahwa ada yang namanya social currency. Social currency itu apa? Ya berapa banyak followers lo, berapa banyak komen Instagram lo, berapa banyak subscriber lo. Itu semua kan namanya social currency kan. Dan itu sekarang semua orang lagi berbondong-bondong agar bisa memanen social currency sebanyak-banyaknya. Jadi pencitraan di politik itu atau di setiap aspek profesional di kehidupan sekarang udah hal yang ya normal dan biasa. Nah, tergantung pencitraannya, apakah mau pencitraannya ya kalau di Tribun kan kalau di media kan mau bad news apa good news ya still news ya kan. Yeah. Nah pencitraannya mau dipakai apa dulu nih, ya kan? Mau dipakai hal-hal positif atau hal-hal negatif? Tapi memang ironisnya hal-hal negatif itu kan lebih ini ya, lebih banyak dibaca ya, gitu kan? Lebih banyak petisinya. Nah sekarang bagaimana kita sebagai civil society harusnya menggunakan pencitraan untuk hal-hal yang positif? Itu yang lebih penting sih. Berarti memang nggak ini ya, PSI tetap memakai salah satu strategi pencitraan itu tuh untuk
reach out ke konstituen? Menurut saya pencitraan yang paling benar tuh pencitraan kerja ya. Maksud saya ya kerja yang benar aja gitu. Ya kerja yang benar untuk masyarakat, hadir untuk masyarakat, mendengarkan masyarakat, membantu masyarakat. Ya bagi saya itu bukan pencitraan tapi kewajiban. Dan kalau misalnya segala sesuatu kita lakukan itu masuk ke media, ya alhamdulillah bro. Pernah Bro Giring bicara soal KPI partai ya? Yes. Nah itu gimana tuh? Ya. Di DPSI seperti apa? Apakah termasuk tadi yang disebut social currency itu? Kalau di partai sendiri KPI kita di 2021 ini adalah kan pelengkapan struktur di seluruh daerah. Habis itu kita persiapan verifikasi. Habis itu 2022 itu selanjutnya udah kampanye. Jadi KPI kita itu 2024 KPI besarnya. Itu masuk lolos PT dan menghantar lebih banyak lagi anak muda masuk ke DPRD dan juga ke DPR RI. Nah, kalau kita bilang KPI, setiap tahun pasti punya milestone kan. Ya. Setiap tahun pasti, seperti Tribun juga pasti kan punya milestone juga. Nah, milestone kita sejujurnya terberat itu adalah di 2021 dan 2022. Insya Allah nanti 2023 dan 2024 kita akan panen karena kita kerjanya dari sekarang. Kesalahan PSI waktu itu, kenapa kita belum diberikan kesempatan untuk lolos di 2019, karena kita cuma punya waktu yang sangat sedikit untuk kampanye. Bukan kesalahan partai juga, itu kan karena... Ya, itu kan administratif ya. Iya. Karena beratnya administratif waktu itu. Karena itu kita belajar. Antisipasi aja palingnya. Iya. Waktunya terlalu sedikit. Sekarang kita belajar, makanya kampanye sudah mulai dari tahun lalu, 2020. Gitu. Oke. Nah, ada satu yang kalau saya lihat video-video itu saya ada penasaran nih waktu video Bro Giring sebagai proklaim sebagai declare sebagai calon presiden. Ada satu video yang menurut saya menarik. Di situ Bro Giring pakai baju orange, ngangkutin sampah. Itu bajunya beli di mana? Itu dikasih bro. Oh dikasih? Sama pasukan orange waktu. Oh gitu. Itu video lama bro. Video lama ya. Waktu kita lagi sebelum pilkada bahkan. Itu video ketika sebelum pilkada. Pilkada DKI. Jadi cerita gini. Berarti sebelum PSI, gabung PSI ya? Iya. Oh, oke. Jadi ceritanya ibu saya itu pengurus warga bro. Dan rumah saya di Jakarta Selatan itu, rumah saya agak di atas sih, cuman di bawah itu setiap tahun tuh selalu banjir. Akhirnya ibu saya urunan bersama masyarakat, tetangga-tetangga, yuk kita bersihin, gorong-gorong, bersihin sampah, kita sewa orang. Jadi di bulan mulai musim pancaroba ya, udah mulai tuh gorong-gorong, ambil karung-karungan tuh sampah, lumpur dan lainnya kan. Dan alhamdulillah efeknya bagus, jadi begitu naik dikit, turun, ya cepet turunnya. Nah, begitu Pak Jokowi jadi gubernur, tiba-tiba datanglah tuh pasukan orange ke rumah kita, ngomong sama ibu saya, iya kita ada gini-gini kita mau bersihin. Oh ya siap. Oh ibu saya udah bilang sama warga, ayo urunan, set. Begitu selesai kerjaan, mau dikasih kan duitnya dong. Terima kasih. Wah nggak usah bu, nggak usah. Kita ini gaji kok sama Pak Gubernur. Ya. Udah digaji, anak-anak kita dikasih sekolah, habis itu dikasih BPJS, udah nggak apa-apa bu, aman. Itu ibu saya terharu banget. Gila nih pemimpin nih, luar biasa. Nah waktu itu ibu saya bikinin rendang buat teman-teman pasukan orange. Gitu. Jadi saya datang, sekaligus saya berterima kasih sudah membuat rumah saya bersih-bersih, membuat rumah saya sekarang jadi nggak banjir gitu. Oleh karena itu boleh nggak saya gantiin selama beberapa menit? Ya udah boleh dong. Pakailah saya baju oranye dan itu pengalaman saya ngerukin kali bro.
Itu betis paha tuh kayak nahan biar nggak nyemplung kan. Jadi wah ini tegang banget tuh jadi gini. Pas lagi ngangkat gue saya lihat agak kagok-kagok gitu. Gue udah nggak mau lihat tuh apa yang gue tiba-tiba yang gue angkat bangkit tikus gitu-gitu. Aduh, udahlah pokoknya gitu. Jadi dan mereka di sana jadi ngerasa ya saya juga ngerasa bahwa ternyata berat banget ya. Tapi ya bersyukur berterima kasih bahwa waktu itu ya waktu itu ya bro ya. Waktu itu DKI Jakarta dikelola dengan baik dan benar. Kita nggak usah bicara sekarang. Nggak usah bicara sekarang. Oke, Bro Giring, closing statement buat anak-anak muda untuk ya soal politik. Mungkin ini adalah sesuatu yang selalu saya ucapkan ya ketika saya bertemu dengan anak-anak muda. Kita itu harus cepat-cepat memutuskan mencari peran apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara ini. Misalnya Sis and Bro mau jadi makeup artist, jadilah makeup artist yang terbaik. Sis and Bro mau jadi animator, jadilah animator yang terbaik. Sis and Bro mau jadi chef, jadilah chef yang terbaik. Karena itu juga berarti Sis and Bro mengambil peran yang penting buat bangsa dan negara ini. Tetapi kalau Sis and Bro tiba-tiba memutuskan bahwa saya ingin menjadi bagian dari proses perbaikan bangsa dan negara ini, satu-satunya cara ya cuma masuk ke partai politik. Kalau kita mau demo, mau apapun, ya kita bisa mengeluarkan. Itu hak kita sebagai seorang bangsa dan negara yang demokratis ya. Tetapi kalau mau masuk, mau memperbaiki, cuman masuk ke partai politik. Itu sih, Bu. Mantap. Oke, Tribuners, kita ucapkan terima kasih kepada Bro Giring dan tim PSI Jawa Barat yang sudah berkunjung ke kantor Tribun Jabar. Semoga selalu sukses dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Bro udah vaksin berarti ya? Sudah 2 kali saya. Enak. Dan hampir setiap saat saya antigen. Oh harus dong, harus. Oke, terima kasih Tribuners. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Tribun Jabar di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan lain-lain. Terima kasih.